Teknologis mulai sekitar 1 tahunan nih ya berjalan. Sudah beberapa kali ada kerjasama, salah satunya magang dan juga terkait hal lainnya. Nah, di sini alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Teknologis ya untuk sharing atau dikemas ya dalam acara webinar. Lebih baik sekilas tadi saya lihat teman-teman di sini ada beberapa peserta dan mohon izin kalau nggak salah ada Mas Arif ya, Mas Muhammad Arif. Ini teman saya, ada suhunya drone sebenarnya ini ya. Suhunya drone Jogja, Mas Muhammad Arif ini. Izin Mas Arif. Oke, baik. Judulnya yaitu data drone resolusi tinggi untuk pemodelan bahaya tsunami. Nggih, baik. Jadi di sini ada dua ya, ada dua pembahasan yaitu terkait data drone ataupun drone itu sendiri dan juga nanti bagaimana data drone ini bisa digunakan untuk pemodelan bahaya tsunami. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Moderator, Mbak Listiana, bahwa memang bagaimana kita bisa memanfaatkan data drone ini untuk mendapatkan data yang detail, akurat, sehingga pemodelan tsunami-nya insya Allah lebih detail ataupun lebih akurat juga. Jadi itu yang secara umum gitu. Baik, selain data drone ataupun alatnya ya, alatnya drone itu sendiri atau UAV, ya tentunya ini sepaket ya, sepaket dengan drone itu ada GPS ya, karena untuk meningkatkan akurasi spasial, nah itu kita perlu adanya GPS dengan akurasi tinggi juga. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan GPS geodetik juga untuk meningkatkan akurasi dari data drone. Kemudian kita bisa mendapatkan foto udara ya, baik foto-foto maupun dalam bentuk data DEM dengan resolusi tinggi, dengan ketelitian tinggi dan juga resolusi tinggi, sehingga eh, bagaimana data drone tersebut kita bisa gunakan untuk pemodelan bahaya tsunami. Ya baik, nanti ya selain bahaya tsunami juga kajian-kajian terkait wilayah pesisir ya, karena memang fokus dari apa ya, penelitian ataupun ke bidang yang saya tekuni ya terkait pesisir, ada juga ada bencana ataupun bencana wilayah pesisir, salah satunya tsunami, dan juga teknologi ya, teknologi geospasial, alat-alat belajar ya. Kita di sini sama-sama belajar, nanti teman-teman juga bisa sharing ya, atau kita bisa bertukar pendapat. Baik, pendahuluan ataupun yang melatar belakang ini ya, kita bisa bisa mendasari pembahasan ini. Yang pertama dari ya terdapatnya teknologi geospasial ya. Kita tahu bahwa memang ya sudah cukup berkembang teknologi geospasial yang sedikit di antaranya ya, sebenarnya cukup banyak ya teknologi spasial. Nah, sedikit di antaranya yaitu ada UAV ataupun drone dan juga GPS. Nah, dengan adanya alat ataupun teknologi ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan ya untuk suatu area pesisir. Nah, di sini eh, melatar belakangi yang kedua yaitu adanya coastal area atau wilayah pesisiran, di mana coastal area ini ya kita bisa mengkajinya baik secara luas ataupun secara detail ya. Jadi ya tergantung skala juga. Jadi tadi ya terkait resolusi tinggi. Nah, ini dalam kita melakukan kajian, melakukan pemetaan, nah, kalau di geografi ataupun di geodesi, geomatika atau di bidang spasial lainnya ya, bahwa setiap kajian itu memang dipengaruhi atau dipengaruhi oleh adanya skala ya. Semakin eh, tinggi ataupun semakin besar skalanya, tentunya di sana akan membutuhkan data yang lebih eh, tinggi juga resolusi spasialnya ataupun akurasinya juga.
Nah, di sini kita tahu bahwa wilayah pesisir ini bisa kita kaji secara luas ataupun secara sempit. Nah, kalau secara luas ya bisa kita kaji dengan atau dengan cakupan area kabupaten ya, kabupaten. Namun beberapa pesisir ini karakteristiknya masing-masing ya. Mungkin teman-teman yang sekitar Jogja mungkin ya. Jogja ini ada yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir di DIY itu kan ada Kulon Progo, Bantul dan juga Gunung Kidul. Nah, kita bisa melihat perbedaannya ya antara Kulon Progo, Bantul dan juga Gunung Kidul. Nah, di sini yang Gunung Kidul ini yang cukup menarik ya, ataupun bukan menarik tapi cukup unik dibanding yang lainnya bahwa di sana eh, ada perbukitan kars ya. Di sana pantainya berbentuk pocket pocket beach dan juga ada tebing-tebing sehingga di sana ya pantainya dibatasi oleh tebing-tebing dan areanya cukup sempit. Nah, di sini karakteristiknya ya, karakteristiknya cukup beragam. Nah, kita bisa juga mengkaji secara detail karakteristiknya. Jadi ada kebutuhan ya, kebutuhan pengkajian karakteristik di wilayah pesisiran ataupun di sekitar pantai itu secara detail. Nah, kemudian ada juga isu ya. Nah, tadi ya ada teknologi geospasial, ada wilayah pesisiran yang perlu kita kaji secara lebih detail karena memang beberapa area pesisir ini ber- memiliki luas yang sempit. Nah, ada isu satu lagi yang kemarin ya, ini saya kira teman-teman sudah mengetahui semua ya, bahwa ada megatrust ya dari BMKG yang sudah merilis beritanya bahwa memang di sekitar selatan Jawa ataupun di barat Sumatera ini ada potensi megatrust ya atau patahan yang besar. Dan memang di sana ini saya contohkan di sekitar selatan Jawa ya di wilayah pesisir selatan Jawa itu ada zona penunjaman samudra ya di mana ada lempeng Indo Australia menunjam di bawah lempeng benua Eurasia. Nah, di situ terbentuk suatu megatrust ya patahan lempeng yang sangat besar. Nah, di sini terdapat potensi bencana, jadi ada potensi bencana gempa ya. Megatrust ini potensi bencana gempa. Nah, karena gempanya ini terjadi di laut ya, di laut ataupun di perairan, sehingga berpotensi terdapatnya bencana tsunami. Nah, ini ya ada zona subduksi yaitu Indo-Australia, lempeng Samudra Indo-Australia menunjam di bawah lempeng benua Eurasia. Nah, di sini potensi adanya tsunami. Kemudian kita juga adanya teknologi GIS ya dan juga macam-macam ya teknologi GIS. GIS ini kan Geographic Information Geographic Information System ya. Jadi sistem informasi geografis, jadi sistem informasi yang menyajikan ataupun mengolah data-data yang bersifat geografis ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi juga yang bisa kita gunakan untuk pemodelan tsunami dan juga di sini ada run up ya atau gelombang yang naik. Nah, di situ selanjutnya dari pemodelan tsunami kita bisa merencanakan wilayah pesisir ya berbasis disaster ataupun bahaya kawanan ataupun bahaya tsunami di wilayah pesisir tersebut. Jadi itu terkait pendahuluan ya ataupun yang mendasari pembahasan kita pada pada pagi hari ini, kajian kita ya, diskusi kita ataupun sharing-sharing kita pada pagi hari ini bahwa kita tahu bahwa memang ada teknologi spasial, kemudian ada wilayah pesisir dan potensi bencana tsunami. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan ya adanya teknologi ini, teknologi geospasial baik UAV, GPS maupun teknologi GIS itu
untuk memodelkan bahaya tsunami dengan hasil ketelitian yang lebih tinggi, dengan hasil akurasi yang lebih tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan wilayah pesisir secara lebih detail, secara lebih akurat. Karena dalam perencanaan wilayah pesisir ini ya kita bisa bedakan juga skalanya ya, bisa skala luas ataupun skala yang sempit. Nah, di sini kita bisa juga menggunakannya untuk perencanaan wilayah pesisir yang tadi ya. Contohnya di sekitar pesisir Gunung Kidul di sana yang cukup unik ya, cukup beragam, cukup unik sehingga dan juga karakteristiknya bermacam-macam sehingga di sini bisa kita gunakan untuk kajian perencanaan wilayah pesisir. Baik, untuk gambaran metodenya ya, bagaimana ini bisa digunakan ya tentunya tadi ya kita yang pertama akuisisi data ya. Ini di sini ada pertama akuisisi data GCP. Nah, teman-teman tadi ya teknologi selain drone ataupun UAV ya kita perlu ada teknologi GPS ya. Nah, ini salah satu metodenya dengan GCP mapping ya atau penandaan GCP ya. Ini di sini coba saya sampaikan atau saya tampilkan ini ada satu bentuk GCP marking ya. Kemudian kita aksi dulu data GCP-nya, kemudian baru kita posisi data drone-nya menggunakan jalur terbang dan juga adanya overlap ya di sana. Kemudian setelah itu kita lakukan pemrosesan data melalui fotogrametri ya di sini ya. Jadi kita olah datanya, baik data dari UAV-nya maupun dari data GCP-nya kita olah untuk menghasilkan data DTM ataupun data DEM nanti ya, data DEM bisa DSM, bisa DTM, dan juga ortofoto. Nah, di situ data DTM ataupun DSM ya, data DEM-nya ini dan juga data ortofotonya kita akan gunakan untuk pemodelan tsunami. Nah, kemudian selanjutnya dari peta bahaya tsunami ini kita bisa merencanakan wilayah pesisir. Baik, ini contoh contoh diagram alir ya. Ini contoh diagram alir. Tadi eh, bagaimana data drone ini bisa kita gunakan untuk modelan tsunami dan akhirnya kita bisa melakukan pengurangan pesisir. Dan di sini yang pertama ya tadi ya seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ada akuisisi data YV, kemudian di sini sudah sepaket ya dengan GCP ya ataupun GPS. Nah, kemudian ada kalau ini secara lebih lebih detail ya. Nah, di sini ada pengamatan lapangan, studi lihat telatur, kemudian ada juga perlu kita gunakan tentunya data batimetri, kemudian data topografi juga, kemudian dari SRTM ini contohnya bisa Demnas juga, bisa SRTM. Kenapa kita juga perlu data SRTM ataupun Demnas? Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Kemudian tentunya ada data kegempaan ya, dan juga patahan dasar laut. Kemudian di sini data batimetri, kemudian topografi, kemudian modelan sumber gempa. Nah, di sini pemodelan pembangkitan tsunami. Namun di sini harusnya ada daya nyambung ini ada kurang ya, jalurnya ada kurang sedikit. Nah, di sini data DEM dari eh, foto udara ini juga masuk ke sana. Jadi nanti topografinya ini, data topografinya akan digunakan dari data foto udara, DEM, dan juga data dari SATM. Nanti bagaimana itu digunakan berbarengan, nah itu nanti uh, di slide selanjutnya kita bisa lihat bagaimana itu bisa digunakan
berbarengan. Kemudian dari